Puji Tuhan, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Pada hari ini saya akan berbicara mengenai satu kata, yaitu fokus. Fokus mempunyai arti memusatkan perhatian kepada satu titik atau tujuan atau sasaran. Dalam hidup kita, kemana kita memfokuskan diri kita atau memusatkan perhatian kita akan mempengaruhi keberhasilan dalam hidup kita sekarang dan masa yang akan datang. Mari kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Kisah Daud dan Saul. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai dengan 9, Saul benci kepada Daud. Setelah Daud pulang mengalahkan Goliat, kepulangan Daud dan rombongannya disambut bangsa Israel. Di ayat ke-7 dikatakan, "Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, 'Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa.'" Alasan perempuan-perempuan tersebut mengatakan demikian karena di ayat ke-5 dikatakan Daud telah mengalahkan Goliat, prajurit raksasa dari tentara Filistin yang tingginya hampir 3 meter. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh seluruh pegawai-pegawai Saul. Sebenarnya yang terjadi, pujian perempuan-perempuan itu berupa mazmur untuk memuliakan Tuhan. Daud sendiri saat itu masih belum mengalahkan berlaksa-laksa yang artinya berpuluh-puluh ribu musuh. Tetapi dalam kebiasaan bangsa Israel adalah sebuah budaya, saat pulang berperang, mereka disambut dengan puji-pujian yang meninggikan para pahlawan mereka sehabis dari medan pertempuran. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tetapi Saul diperdaya dengan situasi tersebut dan menjadi salah fokus, pusat perhatiannya dialihkan, tidak lagi melihat bagaimana Daud membantunya mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel, tetapi justru amarah, rasa iri, dan benci kepada Daud yang timbul. Karena sebenarnya tujuan yang diberikan Tuhan kepada Saul yang semula adalah memimpin, menyelamatkan, dan membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan menjadikan bangsa yang penuh dengan kemenangan. Dalam 1 Samuel 9 ayat 16-17 dikatakan, Saul akan menjadi raja atas Israel dan menyelamatkan Israel dari tangan orang Filistin dan musuh-musuhnya. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-8 dikatakan, "Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu." Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Timbul iri hati di dalam pribadi Saul. Dan dikatakan sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud, membenci Daud hingga ingin membunuhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita yang nyata, kita terjebak diperdaya oleh situasi-situasi seperti ini. Kita kehilangan fokus kita yang semula dan mulai menghabiskan waktu kita, tenaga kita, untuk hal-hal yang bukan menjadi tujuan kita yang semula. Saya berikan contoh, saat di pagi hari kita bangun pagi dan menyiapkan hati kita untuk melakukan yang terbaik dan ingin bekerja secara produktif. Tetapi tiba-tiba suami, istri, atau anak kita mengatakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang menyebalkan hati kita. Maka seringkali kita diperdaya dan terjebak oleh situasi itu. Dan menjadi kehilangan fokus, pusat perhatian kita berubah kepada hal tersebut dan membuat sepanjang hari kita tidak produktif. Kita kehilangan semangat, tidak lagi fokus untuk melakukan yang terbaik dan menjadi
produktif sepanjang hari itu. Atau bahkan saat kita sudah menentukan tujuan-tujuan dalam hidup kita untuk kita raih, saat kita melihat orang lain dan mulai membandingkan kehidupan mereka yang lebih baik, lebih maju dari kita, kita menjadi hilang semangat, iri hati, dan kehilangan fokus kita. Pusat perhatian kita berubah, sehingga kita gagal meraih apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita waspada, selalu berjaga-jaga, supaya fokus kita jangan sampai teralihkan hingga kita menghabiskan waktu-waktu kita, tenaga kita, untuk hal-hal yang bukan menjadi tujuan kita yang semula. Mari kita belajar dari Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ada dua hal yang membuat Daud berhasil dalam hidupnya. Karena yang pertama, Daud hanya fokus kepada tujuan yang sudah ditetapkan baginya. Dan kedua, Daud hanya fokus kepada Tuhan yang menyertainya. Sehingga segala perjalanan kehidupan Daud dibuat berhasil dikarenakan Tuhan menyertai dia. Daud tidak mau diperdaya dengan situasi yang membuat fokusnya, pusat perhatiannya teralihkan. Daud berhasil mengalahkan Goliat, tentara Filistin yang tingginya hampir 3 meter. Meskipun Daud kalah dalam pengalaman perang, banyak alasan yang membuat Daud tidak bisa menang. Bahkan seluruh bangsa Israel, termasuk Raja Saul, takut menghadapi Goliat. Tetapi seperti yang kita ketahui, fokus Daud tidak teralihkan oleh situasi, keadaan, kenyataan itu. Banyak orang mengira tidak mungkin Daud menang melawan Goliat. Tetapi Daud tetap memusatkan perhatiannya dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya, dan apa yang Tuhan sudah persiapkan selama ini di padang gurun mengembalakan dan melindungi 2-3 ekor kambing domba dari serangan singa atau beruang. Dan kedua, Daud fokus kepada Tuhan yang menyertainya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45, dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sadari, kegagalan Saul bisa menjadi kegagalan kita, apabila kita diperdaya oleh situasi kondisi yang membawa kita kepada ketakutan, amarah, iri hati, benci, dan banyak hal negatif lainnya, sehingga membuat kita keluar atau kehilangan tujuan kita yang semula. Sebaliknya, keberhasilan Daud bisa menjadi keberhasilan kita apabila kita tidak mudah dikecoh, dijebak, dan diperdaya oleh hal-hal negatif dalam hidup kita, dan memilih untuk tetap fokus kepada tujuan kita yang semula dan fokus kepada Tuhan yang lebih besar dari segala tantangan dan masalah dalam hidup kita. Tetap fokus, andalkan Tuhan, maka kita akan hidup berkemenangan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami berdoa supaya seluruh sidang jemaat, para pendengar, ya Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan, mereka tetap fokus kepada tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka. Fokus kepada Tuhan yang selalu menyertai mereka, sehingga mereka memperoleh kemenangan di dalam keluarga, kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan bahkan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima segala berkat daripada Tuhan, dan kami mau terima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.